Di episode 1 kemarin, kita melihat Baji yang mengajak Cipuyu pergi ke suatu tempat, yang ternyata ia mengajak Cipuyu ke pertemuan divisi 1 Toman. Cipuyu yang masih kebingungan kemudian bertanya, bagaimana dengan divisi yang lain dan berapa jumlah anggota Toman seluruhnya. Baji pun menjelaskan jika Toman sekarang hampir mempunyai 100 anggota dan di setiap divisi memiliki seorang kapten dan juga wakil kapten yang memimpin mereka. Cipuyu yang mendengar seorang kapten mempunyai seorang wakil langsung berhayal jika dirinya menjadi tangan kanan dari Baji. Namun di tengah dirinya yang sedang menghayal, Baji memperingatinya jika saat ini Toman menjadi target utama di seluruh Jepang. Jadi jika nanti Cipuyu berkeliaran memakai seragam Toman, ia harus bersiap-siap dengan segala serangan yang kemungkinan terjadi. Cipuyu yang mendengar itu langsung menegaskan jika ada seseorang yang mencoba menyerangnya, maka dirinya akan langsung menghabisi orang itu. Dirinya akan membuktikan jika ia pantas menjadi tangan kanan dari Baji. Lalu singkat cerita, sampailah mereka di tempat pertemuan. Terlihat semua anggota divisi 1 sudah menunggu kedatangan Baji. Mereka yang melihat Cipuyu datang dengan Baji langsung menatapnya dengan tajam. Hingga tidak lama kemudian, salah satu dari mereka menghampiri Cipuyu dan menanyakan apakah Cipuyu anggota baru. Baji yang mendengar itu langsung menjelaskan jika Cipuyu datang karena dia keras kepala. Sedangkan Cipuyu yang melihat anggota Toman rata-rata memiliki tubuh besar dan terlihat sangat ganas semakin membuatnya bersemangat. Karena ini akan menjadi persaingan yang berat untuk dirinya. Sudah pasti dirinya tidak akan bosan di sini. Lalu rapat pun dimulai. Terlihat Baji yang menyuruh mereka untuk berbaris. Tapi lucunya di sini, Cipuyu dengan santainya berbaris di samping Baji, seolah dirinya adalah wakil kapten. Baji yang melihat Cipuyu berdiri di sampingnya langsung menyuruhnya untuk berbaris di samping yang lain. Cipuyu yang mendengar itu pun menurut. Namun ia berbaris di barisan paling depan. Salah satu dari mereka yang melihat pemula seperti Cipuyu berbaris paling depan langsung menyuruhnya berbaris di belakang. Lalu melihat semuanya sudah tenang, Baji pun menceritakan alasan mereka mengadakan sebuah rapat, yaitu membahas sebuah geng yang bernama Yagyodoji. Mereka adalah geng besar yang terbentuk beberapa bulan yang lalu, dan saat ini mereka sedang mencari masalah dengan Toman. Kemarin mereka menyerang salah satu anggota divisi pertama yang bernama Cho, hingga membuatnya masuk ke rumah sakit. Ia melihat Cho dalam keadaan kritis. Rahangnya benar-benar sudah hancur, hingga dia tidak bisa berbicara dengan benar. Cho yang saat itu hanya ingin membelikan hadiah untuk ibunya yang sedang sakit, tiba-tiba diserang dari belakang. Kemudian dikeroyok 5 orang, hingga harus dirawat seperti itu sekarang. Mereka yang mendengar salah satu teman mereka disiksa sekejam itu tentu menjadi sangat marah. Namun di sini Baji langsung menenangkan anggotanya dan mengatakan jika mereka akan menyerangnya di hari Jumat ketika geng Doji berkumpul di markasnya. Cipuyu yang sedang memikirkan ini adalah kesempatan dirinya menunjukkan kemampuannya, ternyata tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Baji dan malah berteriak untuk segera menyerang. Baji yang mendengar itu langsung mengatakan jika ini bukanlah harinya. Salah satu anggota Toman yang sebelumnya sangat kesal kepada Cipuyu juga langsung mengatakan apakah Cipuyu tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Baji. Mereka akan melakukan penyerangan di hari Jumat. Kenapa dari tadi Cipuyu terus bersikap sangat sombong? Meskipun dirinya kesini datang dengan Baji, tapi tidak ada yang menganggap Cipuyu bagian dari Toman. Cipuyu yang mendengar itu tentu menjadi sangat kesal dan langsung menantang orang itu. Namun di sini Baji menyuruh Cipuyu untuk berhenti karena apa yang dikatakan orang itu memang benar. Jika Cipuyu ingin dianggap di sini, dia tidak hanya harus menunjukkan apa yang mampu ia lakukan untuk divisi pertama. Cipuyu yang mendengar Baji membenarkan perkataan orang itu terlihat frustasi. Tapi ketika akan pulang setelah pertemuan, ia yang memang kita tahu sangat tidak pintar seperti partnernya di masa depan, malah berpikir jika dirinya harus menunjukkan kekuatannya di saat malam Jumat. Dirinya harus menunjukkan hasil yang bagus. Dia harus menjadi orang pertama yang mengalahkan geng Doji untuk meraih posisi wakil kapten.
Dan di sini Cipuyu yang memikirkan menjadi wakil kapten kemudian bertanya, apakah wakil kapten yang sekarang hadir di pertemuan tadi? Hadir di pertemuan, pokoknya hadir lah. Pokoknya hadir di pertemuan tadi. Susah banget. Lanjut. Baji pun menjawab jika dia tidak hadir hari ini. Cipuyu yang penasaran kembali bertanya, memangnya orang itu seperti apa? Baji pun memberitahu Cipuyu jika wakilnya sering membolos di pertemuan, sering mengabaikan perintahnya, dan jika saja dirinya bebas untuk membuat keputusan, maka mungkin saja dia sudah membunuhnya karena sering melewati batas. Cipuyu yang terkejut mendengar sifat wakilnya Baji tentu kebingungan. Lalu kenapa orang itu menjadi wakil kapten? Apakah dia begitu kuat? Baji yang ditanya mengenai kekuatan wakilnya dengan serius menjawab, benar, dia sangat kuat. Selain itu, aku tidak tahu lagi siapa yang pantas mengisi wakil kapten divisi pertama selain si bodoh itu. Cipuyu yang mendengar jawaban dari Baji seketika dibuat sangat terkejut. Apakah dia sekuat itu sampai Baji memujinya? Lalu keesokan harinya di sekolah, terlihat Cipuyu yang masih memikirkan apa yang dikatakan oleh Baji semalam. Kelas yang awalnya sedang fokus belajar, tiba-tiba dikagetkan oleh Cipuyu yang menggebrak mejanya, dan kemudian dengan santainya berjalan keluar kelas. Si guru yang melihat Cipuyu berjalan keluar langsung menanyakan, "Hah? Hei, kau mau kemana, Matsuno?" Cipuyu yang tetap berjalan meninggalkan kelas dengan santainya menjawab, "Mau pulang, Kyo-sensei. Ini adalah hari penting untuk perubahan hidupku." Si guru yang tidak mengerti maksud Cipuyu hanya bisa terdiam melihat Cipuyu yang membolos sekolah dengan terang-terangan. Dan ternyata Cipuyu berniat membuktikan dirinya pantas menjadi wakil kapten untuk Baji dengan cara mendatangi markas doji sendirian. Cipuyu yang melihat ada banyak sekali motor semakin sangat yakin jika geng tersebut pasti berkumpul di dalam. Terlihat Cipuyu yang kembali berhayal dirinya yang mengalahkan geng itu sendirian dan mendapatkan pujian dari Baji serta anggota yang lain. Namun ketika dirinya memasuki markas itu, dirinya dibuat kebingungan. Kenapa markas ini sangat sepi? Seharusnya dirinya sudah mendengar banyak anggota yang berbicara, mengingat banyak sekali motor terparkir di luar. Tapi kenapa tidak ada tanda-tanda seseorang di sini? Namun dirinya yang terus berjalan melewati lorong, tiba-tiba dirinya merasa menginjak sesuatu, yang ternyata itu adalah anggota doji yang sudah pingsan. Lalu ketika dirinya melihat ke arah sekitarnya, ternyata semua anggota doji sudah pingsan dengan wajah yang juga babak belur. Cipuyu yang melihat semua anggota doji sudah terkapar hanya bisa kebingungan. Sebenarnya apa yang sudah terjadi? Lalu tiba-tiba dia mendengar suara dengkuran dari arah ruangan operasi. Cipuyu yang penasaran kemudian memasuki ruangan itu, dan ternyata dia menemukan seseorang yang sedang tidur dengan sangat santai. Cipuyu yang terkejut menemukan orang yang sedang tertidur kembali bertanya-tanya, kok bisa ada orang yang tertidur dalam situasi seperti ini? Ups, sorry. Ia yang melihat Cipuyu di depannya langsung mengucapkan selamat pagi. Cipuyu yang mendengar orang itu mengucapkan selamat pagi padahal ini masih malam tentu kebingungan dan langsung bertanya siapa orang itu. Tapi bukannya menjawab pertanyaan Cipuyu, orang itu malah menanyakan bagaimana hasil pertandingan sepak bola nasional. Cipuyu yang mendengar pertanyaan orang itu dengan kesalnya menjawab, "Mana aku tahu. Siapa sebenarnya orang ini? Dia punya tato ular di lehernya." Lalu dengan wajah yang penasaran, Cipuyu kembali bertanya, apakah orang-orang yang terkapar di luar adalah perbuatannya? Tapi orang itu kembali menjawab dengan bercanda, jika dirinya baru saja bangun tidur. Kenapa dirinya sudah mendapatkan pertanyaan yang sangat banyak? Cipuyu yang melihat orang itu tidak menjawab dengan serius, kembali sangat kesal dan menyuruh orang itu untuk berhenti bercanda. Orang itu yang kebingungan melihat Cipuyu yang marah-marah juga langsung bertanya, "Kau yang siapa dasar aneh?" Cipuyu pun langsung menjawab, "Aku adalah wakil kapten divisi pertama, Cipuyu Matsuno, orang yang akan menjadi tangan kanan Kisuke Baji di masa depan."
Orang itu yang mendengar Cipuyu adalah wakil kapten divisi pertama seketika sedikit terkejut. Lalu dengan sambil berteriak, Cipuyu memberitahukan tujuannya ke sini, yaitu untuk membantai anggota Doji karena telah menyerang anggota Toman. Orang itu yang mendengar tujuan Cipuyu langsung tersenyum mengatakan, "Begitu, sekarang aku mengerti. Ini adalah Tuhan yang mencoba menghancurkan aku. Aku pemimpin Yakgyo-doji generasi kelima, Ryu C1." Cipuyu yang mendengar orang itu adalah pemimpin Yakgyo-doji tentu langsung kebingungan. Lalu kenapa orang itu membantai anak buahnya sendiri? Ryu pun mengatakan jika dirinya hanya marah kepada anak buahnya karena mereka selalu bermalas-malasan. Karena itu dirinya menghajar semua anak buahnya. Cipuyu yang mendengar seorang pemimpin menghajar anak buahnya langsung berlari mengatakan, "Karena pemimpin mereka adalah orang bodoh sepertimu, maka kau layak dikalahkan." Ryu yang melihat Cipuyu berlari menyerangnya juga langsung berlari mengatakan, "Beruntung sekali aku sangat berterima kasih." Terlihat mereka yang langsung melompat untuk saling memukul. Dan di sini Cipuyu lebih dulu memukulnya. Namun anehnya orang itu sama sekali tidak jatuh, sehingga membuat Cipuyu terkejut. Orang itu yang menatap wajah Cipuyu langsung tersenyum mengatakan, apakah Cipuyu kebingungan kenapa pukulannya tidak berhasil? Itu karena wajahnya. Singkatnya, dia memalingkan wajahnya ke arah yang sama dengan pukulan Cipuyu, sehingga mengurangi damage pukulan Cipuyu. Dalam dunia tinju, teknik ini disebut sleeping way. Cipuyu yang mendengar penjelasan Ryu terlihat terkejut dan bertanya, "Mustahil, jangan bilang kau ini adalah seorang expert." Ryu pun menjawab, "Ya, agak rumit menjelaskan, tapi orang seperti kalian mudah sekali ditangani. Ingin tahu kenapa? Kau terlalu berusaha mengalahkan musuhmu hanya dengan sekali pukulan. Ada kebiasaan bertarung ketika kau menatap lawanmu. Pada saat kau memutuskan untuk menyerangku, terlihat jelas di matamu, seolah kau secara tidak sadar memberitahuku untuk bersiap." Dan di sini Ryu mengajarkan Cipuyu bagaimana melihat serangan lawan, yaitu dengan cara melihat kaki lawannya. Karena ketika musuh berdiri melakukan serangan, semua serangannya bisa dilihat hanya dengan melihat kakinya. Cipuyu yang mendengar penjelasan dari Ryu seketika melihat kaki Ryu yang terlihat seperti sedang menari. Namun tiba-tiba Ryu sudah ada di depannya dan langsung memukul Cipuyu tepat di bagian wajahnya. Ryu yang melihat Cipuyu benar-benar percaya dengan perkataannya langsung tertawa mengatakan, "Hahaha, kau penurut sekali. Jika kau melihat kaki lawanmu selagi bertarung, maka kau tidak akan bisa melihat serangannya." Cipuyu yang mendengar dirinya ternyata dibohongi tentu menjadi semakin kesal dan langsung berlari menyerang Ryu. Namun tiba-tiba Ryu berteriak memanggil anak buahnya dan menyuruh mereka menyerang anggota Toman yang di luar. Cipuyu yang mendengar anggota Toman sudah datang seketika menoleh ke belakang, yang ternyata tidak ada siapa-siapa. Ryu yang kembali melihat Cipuyu mudah sekali dibohongi, kembali tertawa sambil menendang Cipuyu. "Hahaha, kau orang yang sangat lucu." Terlihat Cipuyu yang benar-benar sangat malu mengetahui dirinya yang dibohongi untuk kedua kalinya. Lalu dengan wajah yang semakin sangat kesal, Cipuyu berdiri mengatakan, "Jangan bermain-main dasar licik." Ryu yang mendengar itu mengatakan, "Jika aku bertarung dengan serius, kau sudah kalah 2 kali saat ini. Kenapa kau tidak mencoba untuk curang? Tidak ada peraturan di dalam pertarungan ini." Cipuyu yang mendengar itu dengan tegas mengatakan jika dirinya tidak akan membawa kemenangan kepada Baji dengan cara seperti itu. Ryu yang mendengar jawaban Cipuyu seketika terdiam. Lalu ketika Cipuyu akan kembali menyerang Ryu, tiba-tiba terlihat anggota Doji yang berdiri di belakang Cipuyu dan berniat memukul Cipuyu dengan tongkat yang ia bawa. Terlihat orang itu dengan wajah sangat marah mengatakan, "Jangan meremehkan kami, Toman." Namun belum sempat orang itu memukul Cipuyu, Ryu langsung berlari dan langsung menendang wajah orang itu. Cipuyu yang diselamatkan oleh Ryu kemudian memperhatikan baju orang itu, yang ternyata orang itu adalah ketua dari Doji generasi kelima.
Terlihat Cipuyu yang benar-benar kebingungan. Jika orang itu adalah ketua doji, lalu siapa Ryu sebenarnya? Sedangkan Ryu di sini terlihat dirinya yang tersenyum mengatakan, "Itulah kenapa Kisuke mungkin tidak setuju denganmu." Cipuyu yang mendengar Ryu menyebut nama Baji tentu semakin terkejut. Dan tepat setelah itu, terlihat salah satu anggota Toman masuk ke tempat mereka sambil memberitahu Baji jika Cipuyu ada di sini. Cipuyu yang melihat semua anggota Toman sudah datang, tidak tahu harus mengatakan apa. Lalu salah satu anggota Toman yang melihat Cipuyu sudah ada di sana lebih dulu, kemudian mengomelinya dan menanyakan apakah Cipuyu yang membantai semua anggota doji. Tapi di sini Ryu langsung mengatakan jika dirinya lah yang membantai semuanya. Dirinya mau menonton pertandingan sepak bola. Karena itu dirinya mengakhiri pertarungan secepat mungkin. Anggota Toman yang melihat Ryu juga ada di sini tidak diduga mengatakan, "Ah, wakil kapten, kerja yang bagus." Dan ternyata Ryu ini sebenarnya adalah wakil kapten divisi pertama. Cipuyu yang mendengar Ryu adalah wakil kapten tentu langsung terkejut. Lalu sementara Cipuyu diomeli oleh seniornya, di sini Ryu memuji Cipuyu. Meskipun Cipuyu memang adalah orang yang bodoh, tapi dia mempunyai keberanian dan meminta kepada Baji untuk memasukkan Cipuyu menjadi anggota Toman. Cipuyu yang merasa dirinya dikasihani kembali terlihat sangat kesal. Sedangkan Baji yang mendengar permintaan Ryu kemudian mengatakan, "Ya, jika kau yang bilang begitu, maka tak apa." Cipuyu yang melihat Baji tidak bisa menolak permintaan Ryu langsung terkejut, karena itu artinya Ryu merupakan orang yang spesial. Lalu singkat cerita, di saat mereka akan kembali, Ryu menyadari sesuatu di mulutnya, yang ternyata salah satu giginya itu copot. Ryu yang terus melihat giginya kemudian mengatakan sudah lama dirinya tidak merasakan pukulan di wajahnya. Salah satu anggota Toman yang mendengar itu seketika dibuat terkejut mengatakan monster seperti apa yang ada di doji sehingga bisa memukul orang seperti Ryu. Ryu yang sambil melirik ke arah Cipuyu kemudian menjawab, "Jenis monster yang sangat menarik, kebalikan dari aku. Dia orang bodoh, tapi dia juga orang yang jujur." Lalu keesokan harinya di sekolah, terlihat Cipuyu yang berjalan ke atap sekolah dengan wajah masih kesal mengatakan, "Kenapa Baji memilih orang seperti Ryu menjadi wakil kapten? Melihat wajahnya saja sudah membuat dirinya jengkel." Tapi walaupun begitu, untung saja dirinya bersekolah di tempat yang sama dengan Baji. Jadi mereka akan sering bertemu satu sama lain. Tapi tepat setelah dirinya mengatakan hal itu, tiba-tiba dia mendengar suara dengkuran yang tidak asing. Ia yang merasakan perasaan buruk mendengar suara dengkuran itu mencoba untuk berpikir positif. Tidak mungkin itu suara dengkuran Ryu, mengingat sekarang dirinya ada di sekolah. Namun di saat dirinya mendengar suara orang itu, seketika dirinya langsung syok. Yang ternyata itu benar-benar adalah Ryu. Terlihat Ryu yang terbangun dengan sambil kembali mengucapkan selamat pagi. Cipuyu yang masih tidak percaya dengan apa yang ia lihat hanya bisa tercengang. Bahkan yang membuat Cipuyu menjadi langsung lemas, di sini Ryu mengatakan jika mereka berada di kelas yang sama. Dan episode 2 pun berakhir. Oke, segitu aja untuk episode 2 Tokyo Revengers spin-off kali ini. Untuk episode ketiganya, aku bakal upload secepatnya. Oke?